Okay, well, let's get started, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, everyone. Good morning, Good morning, Good ma'am. morning. Gimana puasanya? Masih bertahan? Alhamdulillah masih, ma'am. So, alhamdulillah masih. Ini siapa Gilar ya suaranya udah kurang air begitu. Oke, alhamdulillah hari ini hari Kamis bertepatan 24 Ramadan ya. Tidak terasa tinggal 6 hari lagi insya Allah menuju 1 Syawal begitu. 24 Ramadan berarti termasuk 10 hari terakhir ya. Saya menghimbau teman-teman, saya juga sendiri sama-sama berusaha untuk mencari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar apa? Khairum min alfi syahr gitu ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah dapat Lailatul Qadar, maka banyak keberkahan yang akan kita dapatkan. Okay, well, right. So let's move to the main topic. So we have strategi pembelajaran. In previous meeting, do you still remember what did you do in previous meeting? Forgot. Pekan kemarin teman-teman aktivitasnya apa? Masih ingat? Review book, Ma'am. Review buku. Mbak Alivia, method ya. What was the method? What were the method that you review? Masih ingat? Grammar translation with forget, Ma'am. You forgot. Okay. Okay, well, kalau Mbak siapa? Mbak Belinda. Do you still remember yours? What were the method? I forgot last You week. forgot. Okay. But the method, I mean. Oh, you forgot the method. Okay. Yeah. Siapa? Mas Gilar. Do you still remember yours, Mas Gilar? I'm sorry, ma'am. No, even No. I still Okay. confused. You're still confused. Okay. Well, I have already reviewed your submissions in the last meetings. Some of you have a very short review, I think. Okay, well, so then today I'm going to explain about the brief history about the approach and method used in ELT. Karena mata kuliah strategi pembelajaran ini sebenarnya mata kuliah di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, namun karena konteks kita bahasa Inggris, kita tarik ke pengajaran bahasa Inggris ya, jadi approach and method in ELT, English Language Teaching gitu. Okay, afterwards there are things to discuss. Let me present the presentations. Okay, wait a minute. Let me share the screen. Sudah terlihat? Sudah, Ma'am. Sudah ya. So, ELT approaches and method week 10. Ternyata sudah pekan ke-10 ya. Tinggal 5 pekan lagi begitu insya Allah. Oke, saya mulai. So, ELT approach and method. Oh, tidak bisa. Okay. So, first we're going to talk about the major trends in 20th century of language teaching. Kita akan diskusikan ada shift dalam pengajaran bahasa Inggris, ada pergeseran dalam pengajaran bahasa Inggris. So this one, a brief history about it. It was a debate. Jadi ada perdebatan tentang bagaimana seharusnya bahasa Inggris itu diajarkan kepada siswa-siswa, entah itu sebagai second learners atau foreign learners. Kalau konteks Indonesia berarti kita foreign learners ya. Oke. Lalu karena debate itu
basisnya adalah tentang language teaching ideologies. Ideologies lebih ke apa sih ideologi kamu? Apa sih pandangan seorang ahli tentang pengajaran bahasa Inggris? Apakah pengajaran bahasa Inggris itu lebih menekankan pada oral atau written begitu, atau lebih ke reading comprehensions begitu? Kalau menurut Anda sendiri lebih pada yang mana? What is actually your ideology of learning English? What to attain? Apa yang ingin Anda capai dalam pembelajaran bahasa Inggris? Any thought from you? Kalau teman-teman sendiri menginginkan apa? Apakah lebih pada oral atau written atau apa? What are you pursuing? Yang Anda cari apa? Hello? Can I have your view? Atau you will go wherever your teacher go? Okay, well. Okay. So, itu tentang language teaching ideologies itu mulai diperdebatkan dan dipikirkan setelah ternyata tidak terlepas dari keadaan politik ya. Setelah Perang Dunia Kedua, ada demand apa? Atau need ya, demand itu need for new ways of teaching oral skills in foreign language. Jadi ada kebutuhan bahwasanya pembelajaran bahasa itu lebih diperuntukkan atau ditujukan pada oral begitu. Kalau Anda mengalami tidak ya? Kalau Anda mengalami di SD Anda belajar bahasa Inggris? Ya, metode kalau Anda bisa refleksikan, metode apa yang dipakai gurunya? Di SD atau SMP atau SMA? Boleh. Kalau Anda amati, gurunya lebih cenderung pakai yang mana? Belum bisa merefleksikan? Lupa. Oke. Kenapa ada need itu? Kenapa ada kebutuhan new ways of teaching oral skills in foreign language? Karena terjadi setelah Perang Kedua itu ada imigrasi yang besar-besaran. Jadi di Eropa terjadi imigrasi yang besar-besaran, sehingga kalau banyak imigran kan tentu kebutuhan pertama adalah berbicara bahasa Inggris ya secara oral. Karena kebutuhan untuk survive kan itu. Untuk survive di tempat baru, berarti yang dibutuhkan adalah kemampuan speaking atau kemampuan oral begitu. Bukan written, bukan reading comprehensions atau mungkin listening. Listening juga berefek pada oral, tapi yang difokuskan adalah bahwasanya pembelajaran bahasa Inggris lebih difokuskan pada kebutuhan pencapaian kompetensi oral skill gitu. Lalu demand on a new type of language program. Karena itu, karena banyak imigran juga, makanya ada banyak program kursus bahasa begitu yang harusnya menggunakan metode yang baru, bukan metode yang selama ini digunakan. Gitu. Lalu kemudian faktor yang ketiga adalah globalization, tentang bahwasanya sekarang ini globalisasi ya. Lalu the rise of internet, karena internet sudah banyak digunakan. Kemudian global spread of English, bahasa Inggris juga sudah banyak tersebar begitu. This prompted a reassessment of language teaching policies and practices. Jadi para ahli bahasa itu memikirkan bagaimana sih sebenarnya pengajaran bahasa Inggris itu yang efektif dan efisien gitu. Karena faktor-faktor tadi, apalagi saat ini adalah dipengaruhi globalisasi, ya artinya kalau globalisasi apa? Banyak terjadi interaksi, orang travel ya. So people travel a lot from one country to another. So then it is no more isu yang terbaru adalah bukan terbaru, yang sedang ramai adalah tentang apakah bahasa Inggris yang diajarkan harus standardized English
Standardized English berarti itu refer to US atau UK English atau American atau British English. Apakah bahasa Inggris yang penting bisa bahasa Inggris gitu? Karena faktanya yang berbicara bahasa Inggris itu lebih banyak orang yang dari non English countries, misalkan Cina dengan Indonesia, Cina dengan India begitu. Jadi aksennya India nggak apa-apa, aksennya Chinese juga nggak apa-apa begitu. Jadi para ahli sedang berpikir bagaimana cara mencari metode atau pengajaran bahasa Inggris yang efektif di tengah kondisi yang ada. Gitu. Apalagi sekarang internet ya. Terus sekarang perdagangannya beralih ke Cina begitu. Cina menguasai perekonomian sehingga itu tentu juga berdampak pada cara atau metode pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, so the emergence of method. Jadi method itu berawal dari mana sih? Gitu. Fokusnya focus of change. Tentu ingin perubahan ya, ingin perubahan. Kemudian perubahan apa? Pada metode pengajarannya. Lalu selain metode juga goals of language teaching. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran bahasa itu? Sekarang ini difokuskan lebih pada apa? Oral proficiency rather than reading comprehensions. Jadi orang karena itu tadi karena unsur politik bisa jadi, karena perekonomian juga. Jadi yang dibutuhkan sekarang lebih pada oral proficiency rather than reading comprehensions. So the quest for better method was preoccupation for many teachers or linguists throughout the 20th century. Nah, kita sekarang akan membicarakan tentang the influence of Latin. Tahu bahasa Latin ya? Iya, bahasa Latin. Kalau pakai bahasa Latin dulu, the word most widely studied foreign or L2 learn. Jadi bahasa asing yang menguasai dunia dulu apa? Bahasa Latin. Jadi bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Latin. Makanya kita sering dengar ya filosof-filosof dari Latin ya. Filosof-filosof dari Latin mesti sering disebutkan, misalkan gitu. Lalu political change in Europe. Nah, karena ada lagi-lagi perubahan politik sehingga Latin itu tergeser dengan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris sekarang saat ini menjadi the word most widely studied foreign or L2 karena political change in Europe. Jadi di Europe terjadi perubahan politik. Kalau Latin itu 500 tahun yang lalu, 500 years ago, it was very popular and everyone learns it. Language of it became language of education, commerce, religion, and government. Seperti bahasa Inggris saat ini bahasa Inggris dijadikan language of education di beberapa institusi. Lalu commerce, Anda kalau belanja Shopee begitu atau yang lain virtual e-commerce di e-commerce atau belanja online itu sudah term yang digunakan adalah bahasa Inggris. Ataupun Anda misalkan punya usaha menamai brand bisnis Anda tentu pengennya yang Inggris begitu kan, karena memang saat ini yang mendominasi yang digunakan untuk language of commerce adalah bahasa Inggris. Religion juga begitu, dulu Latin, and government gitu. Seperti di Malaysia, government-nya sudah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris sudah menjadi bahasa di sekolah dan juga di government. Kalau di Indonesia kan masih belum ya, di sekolah masih belum bahasa Inggris. Makanya disebut English as foreign language. Kalau di Malaysia, English as second language, betul. Itu yang membedakan. Lalu selain Latin di abad ke-16, in 16th century, it was French and Italian were popular. French dan Itali sangat populer pada waktu itu. Tapi karena pergeseran politik dan sekarang bahasa Inggris mendominasi.
Next, the 19th century, a typical textbook in the mid-19th century thus consisted of chapters or lessons organized around grammar points. Jadi itu ada kaitannya dengan Latin tadi, karena bahasa Latin itu dulu mendominasi Eropa, sehingga bahasa Latin itu seringnya dulu diajarkannya a typical textbook in the mid-19th century of thus consisted of chapters and lesson yang apa? Cara pembelajarannya bahasa Latin itu lebih fokus pada grammar points. Sehingga pada awal-awal kita belajar bahasa Inggris, di Anda waktu SD atau SMP, SMA mengalami itu nggak ya? Mengalami grammar translation method? Ada yang mengalami ini, metode ini? Gurunya memberikan pengajarannya melalui grammar translation method. Nggak pernah? Sepertinya enggak. Nggak pernah. Atau mungkin waktu di universitas ada beberapa dosen yang menggunakan cara itu. Jadi Anda diberi kalimat begitu, kalimat bahasa Inggris, lalu Anda diminta untuk menerjemahkan. Dulu saya mengalami itu di tahun 90-an, saya SD, 95-an ya. SD itu cara mengajar gurunya begitu. Jadi dikasih teks, terus nanti gurunya meninggalkan ruangan begitu. Lalu kita diberi diberi tugas untuk mentranslate. Oh, misalkan book adalah buku, pencil ada pen begitu. Jadi grammar translation method. Ya. Oke, principles-nya apa kalau grammar translation method? Principles-nya adalah analysis of grammar rules. Jadi fokusnya pada grammar. Lalu kemudian reading and writing are the major focus. Jadi fokusnya sudah bagus sekali waktu itu di zaman saya, misalkan siswa bisa menulis buku, spellingnya adalah B-O-O-K, itu sudah bagus sekali. Karena penekanannya, pengajarannya pada reading and writing. Kemudian bisa baca bahasa Inggris, teks berbahasa Inggris itu sudah luar biasa sekali pencapaiannya. Jadi waktu itu tuh begitu pengajarannya. Little or no systematic attention is paid to speaking or listening. Jadi sama sekali tidak ada praktek berbicara ataupun mendengar ya. Jadi tidak musim kayaknya ya. Karena tidak musim mendengarkan audio podcast gitu tidak ada. Karena mungkin bukan zamannya juga ya, belum zamannya. Lalu nggak ada juga speaking gitu. Lalu kemudian vocabulary items is presented with their translations. Jadi fokusnya ke vocabulary, mentranslate. Ini vocabnya apa? Makanya dulu kalau terkenal kalau kami di kelas itu kita bawa kamus John Ecole. Kita bawa kamus 5.000, 5 miliar 5 miliar kosakata misalkan begitu. Karena fokus pembelajarannya memang translate. Kita butuh translate artinya botol apa ya? Kita cari B, oh bottle begitu. Jadi vocabulary items is presented with the translations. Kemudian sentence is the basic units of teaching. Jadi selain vocabulary, sentence itu ini kalimat begini artinya benar nggak ya? Gitu. Is the basic units of teaching and language practice. Accuracy is emphasized. Accuracy artinya misalkan nulis buku, oh spellingnya harus B-O-O-K, misalkan gitu. Lalu grammar is taught deductively, that is by presentation and study of grammar rules, which are then practiced through translation exercise. Jadi dikasih grammarnya, bagaimana rumusnya, kemudian kita para siswa prakteknya adalah mentranslate itu, gitu. So the student's native language is the medium of instructions. Jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang menjembatani antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tadi ya, pemahamannya gitu. Jadi nggak ada full bahasa Inggris pengajarannya nggak ada. Jadi harus dijembatani dengan L1. Karena L1 kita bahasa Indonesia, let's say bahasa Indonesia ya, bukan bahasa daerah gitu. So the next one. Nah selanjutnya, dari situ kan tadi paham ya, karena terinfluence atau terpengaruh dari pengajaran bahasa Latin dulu di Eropa,
Sehingga metode awal-awal yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu adalah grammar translation method. Sehingga karena ada faktor tadi Perang Dunia Kedua, kemudian imigrasi, globalisasi, lalu globalisasi diantaranya the rise of internet, the use of internet, bahasa perdagangan juga berubah, makanya ada reform movement. Reform movement itu apa? Para ahli bahasa, linguis ya, kita ahli bahasa kita sebut linguis, mencari metode atau pendekatan yang tepat untuk pembelajaran bahasa Inggris. Lalu setelah grammar translation method itu ada yang namanya direct method. Direct method. Direct method apa itu? A natural method emphasizing native speaker input as a way for the learners to induce language pattern. Prinsipalnya apa? Psychological principles, direct association between forms and meaning. Jadi belief-nya atau ideologinya dalam direct method ini bahwasanya memperhatikan kondisi psikologi. Kondisi psikologi pembelajar itu apa? Kalau ada direct association, kalau ada asosiasi langsung antara form, antara benda, dan meanings. Kalau saya boleh refleksikan ulang, dulu saya di pesantren itu ada morning conversations atau muhadasah sobahi begitu. Mudabiroh itu apa? Supervisornya ya. Supervisornya akan bawa bendanya. Repeat after me. This is a pen. This is a bottle. This is a paper. A paper begitu. Jadi cara pembelajarannya langsung membawa bendanya. Bendanya itu dibawa, lalu kemudian seperti metode drilling ya. Jadi itu setiap pagi diberi setidaknya 3 vocabulary baru begitu. Lalu saya ketika masuk bahasa Inggris dan tahu beberapa metode, akhirnya saya refleksikan, oh berarti dulu guru saya mengajarkannya dengan direct method. Karena apa? Karena language belief-nya, ini sudah running out of time. Language belief-nya adalah bahwasanya memperhatikan psychological principle, ada direct association between forms and meaning. Begitu ya. Oke, itu yang direct method. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan tentang hal ini? Tidak. Oke. Baik, untuk tadi kan waktu awal saya tanyakan kemarin mereview metode apa, teman-teman masih blank. I forgot gitu. You forgot the method that you reviewed in the previous meeting. Jadi begini teman-teman, setelah ini teman-teman bisa lihat ke LMS-nya. Sebentar. Lihat ke LMS-nya. Saya minta teman-teman untuk membuat grup. One group consists of 5 students. Oke, ini. Make a group consisting of 5 students for the next meeting presentation and decide one method that you are going to present by filling this form. First come, first serve. It means that a group listed the name first will get the method. Jadi silakan duluan mau metodenya apa, silakan di list di sini. Kecuali method yang sudah saya sebutkan. Tadi method yang saya sebutkan adalah grammar translation method dan direct method. Sekarang silakan Anda bisa pilih sesuai, silakan dipilih sendiri ya. You can choose independently the members of the group and you discuss. Apa yang harus didiskusikan? Sebentar, tidak ada di sini ya. Yang harus Anda diskusikan adalah di sini, nanti bisa dilihat di LMS-nya. Ini ada presentation template-nya. Template-nya sudah ada. Yang harus Anda cover adalah pertama, metodenya apa? Sebutkan. Kemudian theory of language. Maksudnya belief-nya apa? Oke. Kemudian key principle. Key principle seperti di slide tadi. Principle dalam metode ini apa? Gitu. Apakah fokusnya pada spoken atau written begitu? Lalu teacher's role.
role-nya teacher dalam metode ini seperti apa sih? Lalu students role-nya apa? Sudah itu aja. Anda diskusikan satu metode, harapannya masing-masing dari kelompok nanti akan mengingat, oh metode itu begini loh key principle-nya begitu. Jadi ini akan dipresentasikan next week, karena next week itu lebaran, jadi kita off tanggal 13, tanggal 20 kita akan presentasi, tapi kita lihat, saya inginnya presentasinya online, tapi nanti kalau teman-teman tidak siap, boleh di-upload secara asynchronous begitu. Yang penting ada recordingnya. Gitu. Any questions? Ma'am, mau tanya, Ma'am. Silakan Mas Irfansyah. Ini mungkin apa di luar ini ya, Ma'am, yang tugas presentasi.